semua anak-anak yang dikasih oleh Tuhan di GBC ini. Saya mau mengucapkan selamat datang. Mungkin ada beberapa dari keluarga. Hari ini kita yang datang pada saat ini untuk pertama kali ataupun mungkin udah lama nggak datang. Saya ingin mengucapkan selamat datang, welcome back. Ya, hari ini kita bersuka cita sebagai satu gereja. Kita bisa melakukan dedikasi anak-anak kita. Dedikasi anak-anak kita, saya ingin sedikit menyentuh gitu ya, bahwa kita itu bukannya di sini abis ini kita dedikasi orang tua lepas tangan, tapi percaya bahwa saat ini benar kita lepas tangan, tapi biarlah Tuhan yang turun tangan atas anak-anak kita, amin. Tuhan yang akan membawa anak-anak kita di dalam pengertian akan firman Tuhan, mengerti akan keselamatan kasih Tuhan, dan mereka juga akan bertumbuh di dalam pengetahuan akan Kristus Yesus. Amin. Saya percaya kita semua orang tua di sini mungkin kadang-kadang sulit untuk itu adalah beban. Adalah satu panggilan yang sangat luar biasa sulit gitu ya. Kita kemarin udah banyak sekali mendengarkan dari Pastor Yudi mengenai glory of the latter house. Bagaimana kemuliaan itu? Glory itu apa, saudara? Glory itu dari kata apa? Kabod. Artinya apa? Sesuatu yang kita taruh yang weighty. Ada satu berat. Bebannya itu kita lihat beratnya di mana? Kalian taruh beban hidup kamu itu beratnya itu di mana? Apa kalian hanya memikirkan pekerjaan? Ya nggak ada salahnya loh dengan pekerjaan, betul? Harus kerja gitu kita. Kita harus mencari uang gitu, ya kan? Uang itu sebenarnya tidak dicari, saudara. Kita hanya menerima. Percaya, amin. Amin. Berkat itu kita lakukan bagian kita, yes. Tapi siapa yang percaya bahwa semua berkat yang namanya keuangan, semua berkat itu semua sudah ada di dalam kita in Christ Jesus. Because you are the beloved one. Kalian itu sudah diberkati, kalian itu menerima Tuhan. Yesus tinggal di dalam kalian. Nah, coba renungkan baik-baik. Jesus tinggal di dalam kalian. Jadi kita ini bukan lagi orang-orang yang minta-minta dengan penuh kekurangan, saudara. No, kita ini bukan kekurangan. Mungkin dalam keadaan kehidupan kita ada yang sedikit perlu ini, perlu itu, betul. Tapi harus kita punya kesadaran, satu pewahyuan yang baru bahwa Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita. Di dalam kita bahkan. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini kita akan belajar sedikit, saya tidak akan lama. Karena waktu saya ternyata sudah sangat sedikit. Saya ngeliat jam udah sangat-sangat saya nervous banget gitu. Tinggal 15 menit, 20 menit. Ini gimana saya ceritanya gitu kan. Tapi dengan mungkin kapasitas saya ngomong yang cepat gitu ya. Mungkin bisa selesai. Mungkin. Haleluya. Tapi Yesus, Holy Spirit, Roh Kudus itu yang akan memberikan pewahyuan kepada kalian. Jadi saya mau katakan bahwa Tuhan itu, dia itu waktu di dalam kita itu is everything. When Jesus is everything, dia itu dan dia amazingnya ya. Amazingnya itu Tuhan itu ada di dalam kita tuh, dia berikan kita yaitu helper ya, yang membantu kita dan dia itu stay forever. Kalau misalnya sekali hari ini datang, besok enggak gitu ya. Kalau visitasi dari mungkin gembala kalian mungkin hari ini bisa divisit, mungkin 2 tahun lagi divisit, jangan marah gitu ya. Tapi nggak usah marah karena apa? Karena ada Yesus, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita itu loh. Amin. Nah, dibilang di sini di Yohanes 14 ayat 16 sampai 18, aku akan minta kepada Bapa, iya Yesus ini, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Katakan selama-lamanya. Forever. Jadi nggak ada lagi yang namanya penolong itu bisa hari ini ada, besok nggak ada. Pembantu bisa, ART kita bisa hari ini, besok pulang nanti lebaran. It's okay. Tapi kalau namanya penolong daripada Kristus itu dia ada selama-lamanya. Wow, 17, the spirit of truth. Ya, benar ya. Dia bilang menyertai kamu selama-lamanya yaitu roh kebenaran. Roh Kudus ini itu adalah roh kebenaran. Kebenaran itu seperti apa? Dia akan memberitakan kebenaran dalam hidup kita. Kebenaran itu seperti apa? Apakah hanya memberi, yang ini salah, yang itu benar yang ini. No, kebenaran itu it's about Christ. Katakan Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. He is the truth, betul? Dialah yang kebenaran dan dia yang membenarkan kita. Itu yang akan dia berikan. Spirit of truth whom the world cannot receive. Dibilang dunia tidak dapat menerima dia. Benar, gak bisa. Dunia itu tidak bisa melihat kita tuh bingung. Ya, kenapa gitu? Kok aneh? Mungkin ada bedanya. Harus ada bedanya saudara. Kita sebagai orang percaya. Kita bisa berada di tempat teman-teman kita mungkin semuanya banyak yang berbeda. Ya kan? Ada orang yang unbeliever tidak percaya. Tapi justru kita bukannya menjadi orang yang aneh.
Dengarkan saya, bukan menjadi orang yang aneh, tapi orang yang berbeda karena kita adalah orang yang kudus. Kudus itu dipisahkan. Kalian akan menjadi berbeda. Cara kalian menghadapi stres, cara kalian membesarkan anak, bagaimana caranya hubungan suami istri akan sangat berbeda dengan orang-orang biasa. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana cara kalian berbisnis? Bagaimana cara kalian dengan orang-orang lain, dengan teman sekerja, dengan supplier, dengan semuanya. Orang-orang bagaimana kalian treat others, ya, itu akan berbeda dengan orang biasa. Jadi puji nama Tuhan dibilang di situ, dunia tidak akan menerima sebab dunia tidak melihat dan mengenal mereka, betul? Tetapi kamu mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dikatakan lagi, Dia akan diam. Dan Dia akan menyertai dan diam di dalam kamu. Itu adalah hal yang luar biasa, saudara. Zaman sekarang orang banyak sekali yang mengalami kesepian, ya, stres, merasa walaupun surrounded by many people, memang social distancing, tapi kan tetap kita kan ketemu orang, betul? Di sini kita banyak bertemu dengan orang. Tapi saya percaya kalau anak-anak Tuhan itu pulang pun tidak akan merasakan kesepian. Begitu banyak orang surrounded, every day is hectic, ya kan? Kalau perlu itu liputan kehidupannya ada terus gitu, ya, di IG-nya, di TikTok-nya, di apanya, gitu kan? Lo bener loh, ada orang tuh yang benar-benar sampai sehidupnya sedemikian, nggak ada salahnya, nggak ada salahnya. Saya bukan ngomongin orang di sini ya, sorry jangan tersinggung dong, ya kan? Jangan tersinggung, ada banyak yang tersinggung gitu, saya ngomong TikTok, ngomongin IG langsung cilita gitu kan? Enggak. Poinnya adalah kadang-kadang kita itu saking sedemikian hektiknya tapi tetap merasakan kesepian. Tapi dibilang di sini Tuhan itu diam, menyertai kamu dan Dia diam di dalam kamu. Dia diam di dalam kehidupan kalian. Diam pada saat kalian itu down. Diam pada saat itu hanya bukan kalian naik secara iman. Kita lagi feel very good gitu ya. No, bukan hanya hari Minggu, saudara. Di saat-saat kita jatuh, di saat-saat kita bangkrut, di saat-saat kita melakukan hal-hal yang kesalahan terbesar dalam hidup kita, ya, di saat kita itu tidak merasa layak, haleluya, Dia ada bersama kamu. Coba pikirkan, kalau dulu kita pikirnya Tuhan Yesus itu adanya katanya kalau Roh Kudus, kalau kita lagi jatuh di dalam kelemahan kita, itu Roh Kudusnya keluar dulu gitu, ya kan? Tapi puji Tuhan loh, itu mungkin sesuatu yang lucu banget ya kayak gitu. Tapi sebenarnya, even in your worst secret sins. Yang kalian gak tahu, orang lain gak tahu. In your worst situation, place. Jangan kalian pikir, saya baik-baik saja kok di gereja. Apalagi ke GBC gitu ya. Baik-baik saja gitu. Gak ada masalah. You never know, inside of us itu ada yang the worst of us itu. That's why the grace itu benar-benar save the worst of us. Amazing. The spirit of grace is the spirit, Holy Spirit inside of us itu. Aku tidak akan meninggal kamu sebagai yatim piatu, akan datang kembali kepadamu. Di sini dikatakan dia yang selalu inisiatif, ya. Kenapa kita perlu Holy Spirit? Nah, hari ini particularly kita kemarin ngomongin Pastor Yudi mengenai fondasi, betul? Fondasi kita. It's about the goodness of God, the kindness of God. That's how we build the temple. Di atasnya, how to build up your life. Kita udah tahu, ya, kita ada beberapa hal sebenarnya. Tapi saya mau touch hari ini khusus mengenai the Holy Spirit. Ya, Holy Spirit itu adalah mengenai bagaimana kita be filled dan kita mulai saya mau hari ini judulnya adalah time for reactivation. Activate, apa yang sudah ada mulai diaktifasi lagi. Kenapa ini suatu hal mengenai baptisan Holy Spirit. Hari ini kita akan ada banyak yang dibaptis air. Itu adalah langkah yang luar biasa. Yang belum dibaptis, ya, saya mau encourage, make a step of faith. Saya selalu bilang, ya, kehidupan kita punya rohani tidak ada hubungannya dengan orang lain. Amin. Bank account kita mungkin, ya, maksudnya gitu, but our spiritual life, kehidupan rohani kita gitu ya, itu benar-benar nggak ada nothing to do with others. Menurut saya. Bahkan orang tua atau suami atau istri kita pun tidak punya hak untuk memegang kehidupan rohani kita. Kenapa? Karena memang Tuhan itu very care dengan kita. Saya banyak banget ada kesaksian demi kesaksian orang-orang yang tadinya tidak bisa dibaptis. Tapi mereka mengambil satu step of faith.
Melakukan pembaptisan karena mereka bukannya sok-sokan, bukannya hanya untuk keren-kerenan, betul? Tapi dia benar-benar karena Tuhan mendorong dia untuk melakukan satu faith lagi. Kenapa? Satu step of faith, satu langkah iman. Dia lakukan itu untuk dibaptis. Kenapa dibaptis? Karena dia percaya Tuhan yang menjadi kebangkitan itu hidup di dalam dia. Walaupun tanpa dibaptis bisa nggak? Bisa. Nanti kalau misalnya mau tahu dulu, kalian nggak perlu misalnya, aduh saya nggak tahu nih mau dibaptis apa nggak, tapi saya mau dengerin. Boleh datang ke rumah saya nanti jam 2, Pastor Yudi akan jelaskan lebih banyak lagi mengenai kebaptisan. Tapi yang kedua adalah baptisan Roh Kudus. Saya tidak bisa ngomong lagi betapa pentingnya baptisan Roh Kudus. Ada bahkan orang-orang yang dibaptis Roh Kudus dulu baru dibaptis air. Itu tidak ada langkah-langkahnya saudara. Ya, kenapa mesti dibaptis Roh Kudus? Nah, kenapa baptisan Roh Kudus waktu kita speak in tongue ya? Holy Spirit itu membantu kita di dalam kekurangan, kelemahan kita. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Demikian juga Roh, yaitu Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Kelemahan di sini dia membantu kelemahan kita, bukan hanya kelemahan yang kita pikir kelemahan kita kadang-kadang. Ngerti ya? Kelemahan kita itu bukan cuma kelemahan dalam soul, tapi juga dalam body juga, dalam tubuh dan juga jiwa kita. Kalian pikir ya, coba bayangkan, saya waktu baca ini ya, saya bilang Tuhan kaki saya gak enak nih misalnya gitu ya. Atau aduh kayaknya kemarin saya ngempo ilo aja berapa, hampir sejam aja udah mulai encok gitu kayaknya. Ya berat lah, iya memang berat. Tapi kan kita kan encoknya seminggu capek loh, pakai koyo segala macem. Nah saya mau bilang itu manusia, it's a fallen earth. Kehidupan kita kadang-kadang, ya kan? Tapi kalau maksudnya ini hanya ngomong doang ya. Kalau kita mau ada keluhan-keluhan dalam tubuh kita, mari kita cobalah. If you give a chance ya kepada medical, if you give a chance untuk pergi ke ahli-ahli, untuk pergi ke manapun itu treatment, ya kan? Saya nggak against sama treatment, ya. Maksudnya saya ini juga olahraga, makan apapun yang kalian merasa nyaman, kalian merasa itu kalian lakukan. Tapi God's treatment is above all, ya. Dan when you speak in tongue, waktu kita berbahasa roh, itu ada kelemahan-kelemahan kita itu dibangun, saudara. Dibangun. Kelemahan kita itu, tubuh kita itu banyak kelemahan, saudara. Di sini saya tahu banyak anak-anak muda sekarang masih kecil aja, entar failure jantung lah, entar ada yang diabetes lah. Do you know this is a fallen earth? Ya? Dan kalau kalian mengandalkan, kalian bisa pergi ke manapun juga, which is pasti ada step-stepnya apa yang kita jalankan untuk treatment. Tapi more than that, if you are a believer, I challenge every one of us untuk mulai berbahasa roh. Karena berbahasa roh itu tidak ada efek samping, ya kan? Betul? Bikin kita lebih muda, berenergik. Amin. Jangan salah loh, orang-orang di GBC ini semakin lama semakin kuat. Kemarin saya ngobrol sharing-sharing dengan ladies yang ada di sini, luar biasa. Pekerja-pekerja GBC akan semakin lama semakin kuat, semakin sehat. Mungkin 2-3 tahun yang lalu mereka tidak melakukan A, sekarang mereka melakukan ini. Ya kan? Amin. Luar biasa. That's a wisdom that God put. Ya kan? Weakness itu Tuhan bukan hanya berbahasa roh itu terus tiba-tiba langsung jadi Superman. No, kadang-kadang ada drop hikmat. Ada something yang Tuhan berikan, lakukan ini, lakukan ini. There's nothing bad about itu, melakukan ini, melakukan itu. Karena itu berdasarkan spirit. Amin. Weaknesses di situ, itu juga dia membangun itu, membantu kita dalam kelemahan itu adalah juga penyakit. Dari bahasanya itu artinya penyakit. Jadi bukan hanya tubuh, bukan hanya jiwa saja tapi tubuh. Nah kalau kalian ada banyak ketakutan, siapa di sini yang gak ketakutan? Saya suka takut, bimbang, oke? Speak in tongue. Kenapa kalau di 2, saya nggak buka semuanya ya. Kita nggak ada waktu. 2 Timotius 1 dikatakan kita itu tidak, roh Tuhan itu tidak memberikan roh ketakutan, betul? Tapi dia memberikan apa? Roh power, love, and a sound mind, betul? Tapi itu konteksnya itu adalah berbahasa roh, saudara. Kalau kalian lihat, itu saya mikir, aduh kita ini kadang-kadang nggak tahu ya, kita baca enak aja, kita bilang, oh nggak, jangan takut. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi dengan roh ini. Tapi kita mikir hanya dengan iman, dengan firman-Nya saja kita dapat. Tapi konteksnya itu is actually about speaking in tongue, how you build yourself, ya. Kita mulai build yourself. Nah, dibilang di Roma 8 juga ayat 26, ya, itu juga dikatakan. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita tadi. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. You don't know how to pray.
Kita ini nggak tahu bagaimana cara berdoa. Saya ini nggak tahu bagaimana cara berdoa buat anak-anak saya. Kita kadang-kadang nggak tahu apa kebutuhan anak-anak kita, boro-boro ngomongin anak. Ya kan? Kadang-kadang kebutuhan kita nggak tahu. Kita pikir, kita mintanya A. Padahal sebenarnya akarnya bukan A, itu B. Yang kamu butuhkan ini, gitu. Tuhan yang tahu, betul? Tuhan Maha tahu. Jadi saya mau encourage everyone. Kalau di sini gitu ya, kenapa ya hidup saya tuh kayak tadi saya bilang mengenai ketakutan. Kok selalu takut? Nggak apa-apa, nggak usah merasa feel condemned, justru mulai. Oh berarti mungkin saya mesti mulai berbahasa roh lebih banyak lagi. Karena saya merasakan saya perlu. Dalam saya punya kelemahan, ketakutan saya. Saya banyak sekali ketakutan demi ketakutan. Kebimbangan, ketidakpercayaan. Tapi justru saat ini Tuhan katakan sama saya. Ayo Lita, take my hand and start speaking in tongue. Karena itu sudah Tuhan berikan. Tuhan tidak bisa memberikan sesuatu yang sudah dia berikan saudara. It's already inside of you. Ini cuma perlu di-reactivate doang. Saya di sini hari ini cuma disuruh ngomong masalah apa? Aktivasi. Hayo, enjoy. God give us all things to enjoy. Amin. Lalu teruskan ya. Jadi dibilang tadi kita tidak tahu bagaimana cara berdoa. Nah, kalau ayat 28 kita tahu bahwa Allah turut bekerja segala sesuatu dalam segala sesuatu. In good and bad things. Ya, positif, negatif. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita tahu, kita hafal ayat ini, betul? Tapi di situ kan sebenarnya how do we know? Seringkali kita bener gak kalau ada sesuatu yang bad happen, kita gak ngelihat goodnya. Gak ngelihat lah berkatnya apa ini, jelek begini, masalah ini. Kenapa gue mesti sakit? Kenapa gue mesti bangkrut? Kenapa gue mesti diginiin? Kenapa gue I don't like it? Ya, bener ya. Kita banyak sekali tidak bisa melihat. Nah, waktu kenapa kita bisa melihat Tuhan itu mendatangkan segala sesuatu itu? Saya percaya waktu kita berbahasa roh. Kita build up our life, ourself. Kita tiba-tiba ada tuh hikmat. Iya ya, walaupun ya orang tua saya mengalami ini. Saya kan kemarin sharing bahwa kemarin mama saya kita mengalami hal yang kurang mengenakan gitu ya. Tapi saya bilang, hey iblis, iblis itu bisa mendatangkan kecelakaan. Bisa bisa planning, rencana untuk menjatuhkan kita. Tapi dia gak tahu, Tuhan udah ada berkat yang jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar. It's a greater amount of money. Lu pikir kalau dengan kita misalnya kalian kalau kehilangan uang, kalian harus percaya bahwa Tuhan memberikan lebih dari uang yang kita hilang. Kenapa? Dan bukan cuma itu, on the top of it, uangnya pun dikembalikan. Saya percaya Tuhan kita mau kita prosper. Amin. Tuhan kita mau kita hidup makmur. Tidak kekurangan terus. Saya nggak mau gitu percaya bahwa it's okay segini-gini ya pas-pasan. No, karena Tuhan mau kasih kita lebih sehingga kita bisa memberikan kepada orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang dia katakan, Tuhan katakan ke dalam kehidupan kita. Melalui firman, melalui hikmatnya, apapun itu. Ya, itu dia akan ingatkan lagi. Dia akan dengan cara apa? Dia mengajarkan ada hal-hal yang kita perlu. Oh yang ini penting, yang ini penting. Bagaimana caranya membesarkan anak-anak yang kayak. Ini saya ngomong sedikit banyak mengenai anak. Karena saya ngelihat begitu saya saya bilang Tuhan luar biasa. Saya ngomong begini, sorry ya anak-anak saya. Jangan merasa tersinggung. Bukan saya ngomong begini kayaknya anak-anak saya bandel gitu. Enggak, anak-anak saya adalah anak-anak yang luar biasa. Suami saya katakan amin dulu. Amin. Haleluya. Karena itu berkat banget. Berkat itu bukan harus kayak achievement. Ya oke, achievement is good. Tapi saya tahu hati orang tua ya. Kalau ngeliat anak kita di rumah gitu ya. Dengerin firman aja gitu ya. Luar biasa ya happy-nya ya. Ya kan? Kalau kalian pikir anaknya pastor nih gitu ya. Semuanya pasti pagi-pagi devotional apa segala macam ya. Saya kemarin baru sharing ya. Saya bilang kadang-kadang saya tuh di sini puji nama Tuhan semuanya gracious ya. Amin ya. Kalau ngelihat anak saya misalnya dulu masih kecil. Sekarang sudah enggak. Kalau dulu masih kecil saya lagi khotbah atau lagi pelayanan, yang satu tidur, yang satu main games gitu ya. Kalau anak kalian ada yang punya struggle kayak gitu, gak usah dimarahin dulu ya. Jangan stres dulu. Saya dulu stres. Saya bilang, stres banget ya.
kayak gimana ya, orang di belakang lihat saya sih kayak gimana. Kalian bilang, Cilita kamu kan apa adanya. Ya nggak bisa lu ngomong begitu. Kalau orang lain kan pasti ada omongan gitu. Tapi poinnya adalah, poinnya. Dari anak kita, siapa yang percaya orang tua harus penuh dengan kesabaran. Ini bukan hanya pada anak, mungkin kepada pasangan kita juga bisa. Oh dia, suami saya udah diomongin, nggak pernah berubah. Nah, itu tuh maksud saya kesabaran di situ. Ya, oke. Kok yang ketawa yang baru married sih? Oke, poinnya it's bagaimana Tuhan memproses kita. Kalian jangan suka mikirnya yang kita tunjuk-tunjuk terus. Orang-orang lain tuh nggak, sebenarnya kita yang perlu diproses sama Tuhan. Jadi saya bilang tadi ya, dari misalnya satu orang berubah sampai dari ini nih masalah, tuh sampai dia berubah, dia bertumbuh. Kan ada ya namanya jeda waktu. Waktu mungkin bertahun-tahun, ya kan? Mungkin 5 tahun, 10 tahun, kita nggak tahu. Bahkan mungkin sampai sekarang pun belum berubah. Tapi justru saat ini saya bilang justru kita perlu yang namanya kesabaran itu. Dia bilang di situ, dialah yang mengajarkan sesuatu tadi. Kayak tadi kita ngalamin kayak gitu. Tuhan ajarkan apa? Kesabaran. Give time. Karena saya dulu enggak, saya marah-marah. Langsung kan kita mau membenarkan A, B, C, enggak boleh begitu. Ini. Paling gampang ya. Ya kan? Siapa yang bilang kalau grace itu gampang? Impossible. Kalau kita di sini ngomongin masalah harus begini, harus begitu, gampang sekali untuk kita lakukan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan the grace, makanya waktu itu Abraham pun tunggu waktu itu enggak gampang. Dia menunggu janjinya, enggak gampang. Tunggu waktunya lama. Iya kan? Makanya dia menolong Tuhan kan dengan Hagar gitu. Jadi kita dibilang waktu itu Tuhan itu memberikan kita itu teaches us all things sebagai wanita. Bagaimana seorang istri, sebagai laki-laki katakan amin. Gimana caranya dia treat istri. Bagaimana dia bisa how to love the spouse, betul? Sebagai spouse kita sebagai wanita how to submit. Woo! Haleluya. How to submit. Karena itu paling sulit. Kok ketawanya gede banget sih di sana. Bener ya sih how to submit. Kenapa Tuhan bilang submit? Karena itu yang paling susah. Wanita-wanita katakan amin. Tapi bukan berarti di sini wanita-wanita di sini rebel dan gak bisa submit. Justru Tuhan memberikan melihat itu. Wah, this is it. Wanita tuh top. Mantap. Luar biasa. Dia makanya wanita itu perlu dikasih yang namanya submit itu. It's impossible but in Christ. Ya kan? Waktu kita berbahasa roh, ngelihat suami kita atau anak kita atau apa gitu kayaknya gitu ya. Wah itu kita submit. Submit bukannya submit tuh apa aja yes. Ya kan? Betul? Tapi submit itu respect. To let go. To let go itu biarkan suami kita membuat keputusan yang salah pun it's okay. Gak bisa, saya mesti membenarkan dia. Saya udah coba bertahun-tahun. Gak tahu deh ya, I don't know about you, oke? Tapi saya udah coba bertahun-tahun. Capeknya luar biasa. Nah, for you, yang cewek-cewek supaya save you, the time, energy, supaya gak cepet tua. Haleluya, gak usah marah-marah. Karena marah-marah kan cepet tua. Kita mesti percaya, kalau laki-laki itu bukan dia juga salah. Kadang-kadang cara kita berpikir, Ayo mulai ngaku cewek-cewek karena cara kita berpikir juga salah kan? Betul nggak? Kalau tadi sampai itu haleluya, tapi kalau dibilang wanita-wanita salah cara berpikir nggak ada yang mau amin. Ya kan? Kalau saya bilang ya, aduh, marriage is impossible banget deh. Saya sampai kemarin banyak banget ngobrol sama suami saya. Suami saya tuh is my best friend. Luar biasa my best friend dia itu. Kita tuh udah partner in crime, semuanya lah. Pokoknya kita bareng-bareng, hancur bareng-bareng, jatuh bareng-bareng, ayo. No. I mean like, kita ngobrol, iya ya. Kita tahu itu namanya pernikahan itu. Kita kayak dikasih lihat gitu loh. Pernikahan kita tuh bener-bener cuma semata-mata Tuhan yang pegangin. Kalau orang bilang, wah luar biasa ya. Lu orang udah bisa married segini tahun gitu kan. Saya gak mau ingat berapa tahun. Orang masih lama kita berdua. Ya kan? Itu sampai saya bilang Tuhan gitu ya.
Kalau orang bilang, wah kayak hebat. Enggak sih, liatin aja. Anak saya udah mulai tahu berantemnya gimana. Udah pada tahu karena udah pada gede. Dulu kecil kita masih bisa, udah kamu di rumah aja, masukin kamar gitu, apa main-main, apa gitu bisa lupa. Terus sekarang mana bisa lupa dia, tahu ini mami kenapa sih, Dedi ini kenapa sih, gitu kan, tahuan. Tapi saya bilang luar biasa. Terus ya, dia tadi ini intermezzo doang. Dia tadi baik banget gitu. Pastor Yudi baik banget sambil minum kopi. Lili udah gini-gini. Saya bilang, wah kamu tahu nggak katanya? Ini papamu yang ngomong, Pak Dedi. Kenapa? Tahu nggak? Aku tuh nggak suka katanya pergi kemana, ke tempat party lah. Dulu masih muda apa gitu nggak tertarik aku. Pergi ke ini, bandel itu nggak tertarik saya. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Nggak tahu, gitu kan? Terus dia bilang apa tau nggak? Because you are my party. Terus saya bilang, kok lu bisa begini dari mana? You are my party. Tapi tahu nggak kalian kenapa saya mesti ngomong ini? Saya berasa Tuhan lagi ngomong ke kalian. My God, Jesus itu sampai ninggalin yang namanya surga turun ke dunia. You know why? Because you are the party for Him. Beri kemuliaan buat tepuk tangan. Buat Tuhan Yesus, dia luar biasa. Beri tepuk tangan. Yesus luar biasa. Dia itu bilang bahwa you are my party, you are my joy. You are my joy, my love. You are my joy, that's why. Gue feel lonely, I go down. Dia mati buat kita semua loh saudara. Buat saya itu, suami saya ngomong gitu ya berbunga-bunga. You know when God speaks to you, it means everything. It means everything. Saya mau bilang bahwa kita itu kalau ngelihat orang tuh jatuh cinta sama kita bener. Mulai kalian itu saatnya kita mulai bangun dan katakan gini. I want to do something with faith. Ya, kadang-kadang nih saya mau bilang kalau waktu kita dibaptis Roh Kudus mengenai baptisan Roh Kudus ya. Orang banyak sekali gue baptisan Roh Kudus nggak terlalu gimana ya. Nggak tau lah udah dikotbahin berkali-kali. Saya pun ya challenge untuk speak in tongue. Maksudnya gini. Speak in tongue itu kan kita mesti say something ya. Maksudnya udah nggak bisa diem doang gitu loh. Ya kan? Mesti ya kan? Kita bisa mulai speak in tongue berdoa di dalam roh itu under our breath. Nggak harus teriak-teriak. Jangan malu-maluin ya. Malu-maluin maksudnya dalam arti kalau di rumah nggak apa-apa. Whatever you do. Oke. Cuma kadang-kadang kita kalau misalnya sampai manifestasi terlalu heboh gitu kan. Orang Indonesia kan pasti ngelihat gitu. Nggak usah orang Indonesia, semua orang lah ngelihat gitu kan. Kenapa sih gitu kan? Gitu. Nah, tapi maksud saya gini loh. Waktu kita berbahasa roh, ya. Kita mulailah berbahasa roh. Itu act of faith, ya. Jangan kalian pikir, oh ya, kalau berbahasa roh itu kan gue mulutnya nggak getar-getar, gue nggak ngomong lah. Kalau nggak merinding-merinding dulu, gue nggak ngomong lah. Kenapa mesti nunggu Tuhan? Sebenarnya kita berbahasa roh itu is an act of faith itu karena Tuhan itu kan udah ada di dalam kita ya. Dia mengasihi kita. We do something. Tuhan itu tidak pernah memaksa, ya. The Holy Spirit never drives. Oke? Dia lead, memimpin, ya. Dia tidak pernah maksa kita loh. Ya, kita itu kalau kalian dapetin hikmatnya mengenai suami istri juga gitu. Suami kita nggak pernah maksa kita. Kalau maksa bilang aja gitu. Tapi maksudnya poinnya adalah maksudnya gini, it's about relationship antara Tuhan dengan church-nya. It's about kita kadang-kadang dapat hikmat dari suami istri juga gitu loh. Nah, itu kita lakukan itu. Lakukan everything itu by faith. Dengan iman. Mulai buka mulut. Nggak usah takut buka mulut. Nggak ada laler masuk juga, laler nggak masuk gitu. Maksudnya mulai berbahasa roh. Horabalara. Nggak perlu mesti mikir apa yang keluar, ya. Kenapa saya mesti kasih sedikit ini? Karena nanti at the end saya mau setiap daripada kita mulai berbahasa roh. Nah, baptisan Roh Kudus tidak perlu harus ditumpangin tangan, harus gimana, no. Ya. Kalian berbahasa roh aja. Maka saya kasih tahu triknya adalah tidak perlu menunggu. It's an act of faith. Waktu kita mulai, itu kita yang berkata-kata. Itu ada di Kisah 1 ayat 4 sampai 8 dan Kisah 2 ayat 4. Kalian lihat bahwa maka penuhlah mereka, Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus lalu mereka mulai berkata-kata. Yang mulai berkata-kata itu adalah kita semua. Murid-murid Tuhan Yesus.
Di dalam bahasa-bahasa lain, ya kan? Waktu yang berikan itu roh. As the began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Jadi Roh Kudus itu akan memberikan utterance-nya. Tapi kita mulai dengan raba-raba sekeri. Ya raba-raba kayak mau apa kayak lah terserah lah. Lalalala sekeri apalah. Yang pokoknya ataupun enggak. Cuma tapi buka dan mulai gitu. Oke. It looks mungkin aneh. Secara aneh tidak biasa kita lakukan. Tapi when you do that, ya, kalian harus lihat benefitnya. Benefit yang tadi saya sharing. Mengenai your infirmities. Mungkin dalam kehidupan kita ada ketertolakan. Ada sakit hati. I have a lot of bitterness in my life. Rejection. Big time. Tapi kenapa saya setiap saat merasakan itu, saya merasa Tuhan membantu saya. Mengeluarkan sampah-sampah saya. Siapa yang di sini perlu buang sampah? Jangan buang sampah ke teman-teman. Jangan buang sampah ke pendeta, please. Have mercy on us. Kesian loh. Pastor-pastor kita juga perlu yang namanya hidup perlu kayaknya nggak perlu stres. Bukannya mereka nggak mau melayani kita, melayani kalian semua. Tapi manusia terbatas, saudara. Amin. Tapi kalau Tuhan Yesus, Roh Kudus di dalam kita itu tidak terbatas. Dan He knows everything. Dia bisa cek all the mystery yang kita gak pernah tahu masa kecil kita. Apapun yang kita tutupin, you can hide it. Tapi Roh Kudus tahu. Oke? Jadi itu is actually kita mulai speak of faith. Mulai. Melakukan sesuatu itu mulai. Jangan takut untuk enggak lah. Janganlah malu lah. It's okay kalau kalian malu dan gak mau. Wah ngapain sih ngomong ini bahasa roh lagi. I cannot say it Gak bisa di postpone lebih lama lagi. Gak bisa. We cannot have, gak bisa kehidupan kita di dalam Kristus itu tanpa baptisan Roh Kudus, tanpa berbahasa di dalam roh, berdoa di dalam roh. Itu kalau kita kesampingkan, kasihan gitu. Kalian tuh ibaratnya ya, beli mobil, gak ada pintunya, gak ada atapnya, mau? Gak apa-apa sih bisa jalan, ngelinding, it's okay. Gak apa-apa ya, bayar berapa ratus juta. Tapi saya gak mau, gak apa-apa, saya gak mau ini kurang bagus nih atapnya. It's okay lah gak ada atapnya, pintu ya gak usah ada pintu gitu. Mau gak kira-kira? It's the same like that. Kita hidup di dalam Roh Kudus, hidup di dalam keselamatan Tuhan. Kita menerima Tuhan Yesus, mengalami keselamatan. Tadi kita nyanyikan, Jesus is our Savior. My God, my Savior. Betul? He is my Savior. Savior itu means everything. Dia save us from all. The Zoe life, kehidupan yang berkelimpahan itu Tuhan berikan buat kita. Nah kita makanya mulai, jangan setengah-setengah. Jangan gak mau, yang ini mau, yang ini gak. Jangan dipilih-pilih. This is in the Bible, saudara. Gak mau Pastor Lita, GBC ini terlalu ekstrim. By the way emang ekstrim. Mungkin kalian bisa bilang sesat, tapi yang penting kalian cek aja apa yang kita khotbahin bener apa enggak. Konteksnya bener apa enggak. I challenge gitu. Ini semua Bible loh. Is Alkitab. Kalau kita enggak, dibilang katanya, murid-murid Tuhan dibilang, jangan kemana-mana dulu. Sampai the helper comes. Sampai you are filled by the Spirit. Ini kejadiannya waktu di Kisah Para Rasul, saudara. Ini luar biasa, dibilang sampai dilarang. Gak boleh pergi. Bersaksi, gak usah bersaksi dulu dah. Lu mau pelayanan, gak usah pelayanan dulu. Gak usah macam-macam dulu. Just be filled with the Spirit. Kenapa pentingnya baptisan Roh Kudus? That's why. Amin. Kalian diberkati? Luar biasa ya. Kita tutup yuk. Nah, tutup dengan Lukas 11 ayat 11. Bagaimanakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. So jangan takut kalau kita minta gitu ya. Minta Tuhan berikan, ini apa ya Tuhan berikan? Tuhan berikan pasti Roh Kudus. He will give us His Spirit.
and fill us with His Spirit. Mari kita bangkit berdiri. Kita terima saat ini perjamuan kudus. Nanti kita akan tutup dengan doa untuk mendoakan setiap daripada kita untuk dipenuhi lagi. Amin. Semuanya udah dapat perjamuan kudus elemennya. Saya mau sedikit ngomong bahwa perjamuan kudus ini bisa diterima oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya, that's it, you just go. Terima, gak usah takut. Aduh ntar saya kena kutuk. No, kutuknya udah dibayar oleh Yesus. Ya, kenapa kita mesti menerima perjamuan kudus? Perjamuan kudus ini dahsyat saudara. Dahsyat. Salah satu yang Tuhan sakramen yang Tuhan kuduskan buat kita. Ya, adalah perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Waktu kita menerima ini saya buka. Tubuh Kristus. We are reminded. Kita diingatkan lagi Tuhan. Terima kasih. Kita mengapa keterima tubuh Kristus? Tubuh Kristus mengingatkan kita kepada pengorbanan Dia. Bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Mujizat sudah terjadi. Itu tadi ayatnya kita nyanyi aja, mujizat itu sudah terjadi. It's done. The biggest miracle of all history is done. 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Bukannya kesembuhan kalian, bukannya restorasi keluarga, bukan. Yang pertama itu adalah He died on the cross. Itu the biggest miracle on earth, on your life, in the history. Waktu kita ambil tubuhnya, my goodness, semua Tuhan Yesus. Saya tahu semua sudah dibayar, ditebus. Yang sakit hari ini disembuhkan. Amin. Yang sakit hari ini disembuhkan. Ambil ini bukan dengan satu usaha manusia, tapi ambil dengan iman saudara. Waktu kita menerima ini, kalian yang pernah kena COVID, ada banyak omongan di sana. Oke? Kalau udah kena COVID jadi bolot. Kalau udah kena COVID rambut rontok. Kalau udah kena COVID ini AWWO gitu kan. Anggap aja itu AIWO, betulan? Karena kalian itu tidak bisa lebih parah dari sekarang karena Tuhan Yesus yang bayar. The effect of all, semua yang misalnya ada yang treatment, makan obat, efek sampingnya udah dibayar saudara. Aging, yang untuk kita aging, yang penuaan dini ataupun penuaan, hey, here, di sini. Kita nggak bakal semakin tua, semakin kuat. Yes, we believe it, you receive it, we receive it. Terima. Ada kekurangan, kelemahan dalam tubuh kita, serahkan kepada Tuhan. Tuhan, bukannya untuk mendapatkan kekuatan, bukan. Untuk mendapatkan miracle itu, no. It's already in me. Tuhan terima kasih. So ini adalah mengingat, reminder. Kita diingatkan, thank you Jesus. Tuhan kami terima Tuhan. Tubuhmu Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan buat kami. It is finished, it is done Lord Jesus. Diberikan buat anak-anakmu di tempat ini. Semua ya Tuhan. Kalau ada ya infirmities, weaknesses, disease in Jesus name. Tidak ada Tuhan Yesus. Organ-organ tubuh yang malfunction. In the name of Jesus it is done. It is normal, it is strong, it is healthy in Jesus name. Kami menerima. Dan kami serahkan tubuh kami tahu Tuhan di dalam Engkau Tuhan Yesus. In Jesus name, amen. Mari kita terima. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan darah Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu Tuhan yang memateraikan kehidupan kami, bahwa kami Tuhan dibenarkan, Engkau bayar Tuhan, kami dibenarkan dan ditebus dari setiap hukum-hukum Taurat, dari setiap dosa Tuhan Yesus. Oh, you don't care about, kamu tidak lagi melihat kami berdosa Tuhan Yesus, tapi kamu melihat kami baik, holy, kudus, dibenarkan, bukan hanya saat ini tapi selama-lamanya. Terima kasih, bahkan anak-anak kami, keluarga kami pun sudah dibenarkan.
In Jesus name, haleluya. Menerima Tuhan Yesus, darahmu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Horamata karabashe kerererere. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.